Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua diberikan nikmat kesehatan untuk tetap bisa berkarya. Perkenalkan, nama saya Dr. Kunjung Sari Rintias MPD dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Penetapan saya sebagai dosen tetap di Universitas Negeri Jakarta sesuai dengan SK nomor 1002-A2-KP 2016. SK tersebut dirilis pada 1 Januari 2017 dan mengangkat saya menjadi dosen tetap hingga saat ini. Saya mengajar untuk mata kuliah inovasi pembelajaran IPA di sekolah dasar. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas guna membekali mahasiswa sebagai calon guru sekolah dasar dalam merancang dan mengembangkan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Pelaksanaan perkuliahan yang saya lakukan diantaranya adalah: dalam pertemuan pertama, saya melaksanakan sistem kontrak perkuliahan yang menjelaskan garis-garis besar mata perkuliahan sesuai dengan RPS yang saya buat. Metode pembelajaran dan media pembelajaran disesuaikan dengan materi. Saat ini, saya menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran, dan metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah metode yang menstimulasi mahasiswa untuk belajar secara aktif dan berciri konstruktivis atau student active learning, dengan menerapkan project based learning yang telah disesuaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Selain pelaksanaan perkuliahan, ada pun sistem UTS dan UAS yang saya terapkan pada perkuliahan ini. Karena perkuliahan ini mengacu pada bagaimana mahasiswa mengkonstruk pemahamannya dari apa yang mereka pelajari, maka dari itu, UTS yang sesuai diterapkan pada perkuliahan ini adalah dengan mengajak mahasiswa untuk melakukan observasi ke sekolah dasar guna mencari informasi terkait perkuliahan. Setelah temuan yang mereka catat mereka olah untuk dijadikan bahan kajian dalam bentuk laporan observasi. Tidak hanya itu, terkait dengan UTS, dalam melakukan observasi ke sekolah dasar, UAS juga dilakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir tepat waktu. Gimana kabarnya? Oke, semangat ya, karena kita masih pagi. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan. Karena ini kita masih di awal semester, jadi kita akan mempelajari beberapa hal dasar yang menjadi pengantar pada perkuliahan kita. Nah, kan kuliah kita ini mengenai bagaimana teman-teman itu bisa mempelajari atau bisa mengajarkan IPA nanti di sekolah dasar. Maka dari itu pentingnya kita mengambil mata kuliah ini, yaitu mata kuliah inovasi pembelajaran IPA di sekolah dasar. Oke, baik. Sudah siap semuanya? Siap. Oke. Minggu lalu kan kita sudah melakukan kontrak perkuliahan, ya. Sudah banyak hal-hal yang kita sepakati terkait juga dengan UTS dan UAS. Jadi nanti teman-teman juga ada penilaian secara individu, secara kelompok. Nah, kalau penilaian individu itu nanti Ibu lihat keaktifannya ketika teman-teman mengikuti perkuliahan bersama saya. Nanti teman-teman kan juga ada presentasi kelompok, ya. Nah, itu juga nanti menjadi tambahan penilaian dalam bentuk tugas kelompok. Ya, sampai sini bisa dipahami? Oke, nah ini akan menjadi pengantar ketika nanti teman-teman akan ke sekolah. Nah, apa sih pengantarnya? Pengantar terkait hakikat IPA. Jadi apakah pembelajaran IPA ini sama seperti pembelajaran IPS, matematika, bahasa, gitu nanti teman-teman akan melihat di sini. Jadi nanti bisa dikaitkan seperti apa sih pembelajaran IPA yang efisien, yang mampu memotivasi peserta didik untuk semangat belajar IPA. Mungkin ada yang takut ya mengikuti pembelajaran IPA, mungkin ada yang malas. Malas nggak ngerti aku apa itu aneh. Anak sekolah dasar kan macam-macam pengetahuannya, gitu ya. Nah di sini teman-teman bisa mengefisiensikan, gitu. Oke, kita akan masuk ke materi pertama. Saya sudah menyiapkan, ya, mengenai pembelajaran IPA di sekolah dasar. Adapun beberapa hal yang teman-teman perhatikan,
Di antaranya pertama ada hakikat IPA di sekolah dasar itu sendiri seperti apa, ya. Secara umum IPA memang punya hakikat yang sama gitu ya. Bagaimana mempelajari fenomena alam, perubahan bentuk-bentuk lingkungan sekitar, lalu ada teori-teori yang mendasari. Tapi nanti secara khusus IPA di SD itu seperti apa? Kita sesuaikan dengan karakteristik pada peserta didiknya, gitu ya. Kemudian ada fungsi pembelajaran IPA di sekolah dasar. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran IPA di sekolah dasar, dan yang terakhir tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Ya, langsung saja untuk menyingkat waktu. Pembelajaran yang sangat natural. Bagaimana kita mempelajari gejala alam ini yang ada di bumi ini secara berkesinambungan. Artinya apa? Kita mempelajari secara bertahap. Tidak bisa langsung, ayo kita praktek untuk membuktikan adanya terjadi siang dan malam, ya. Kita pergi ke bulan, harus begitu tidak? Tidak. Kita bisa praktek sederhana. Nah, ini yang dibutuhkan teman-teman harus mampu berinovasi sesuai dengan nama mata kuliah kita, ya. Apakah harus ada perangkat kit yang seperti di ruangan ini? Bagaimana kalau teman-teman mengajarnya dengan keterbatasan? Tidak ada, belum ada kit, tidak ada bahan media tayang, begitu ya. Teman-teman harus kreatif, membuat inovasi. Boleh tidak Bu, tidak pakai apa-apa? Boleh. Anak-anak saja kita jadikan sebagai modelnya. Ayo kamu jadi matahari, kamu jadi bumi, teman-teman jadi apanya? Mereka sama-sama berotasi. Nanti perannya ada bagaimana menunjukkan siang dan malam. Oh, ternyata si bumi ini yang mengelilingi matahari itu, yang berkeliling itu bumi atau matahari? Bumi mengelilingi matahari. Nanti ada varian lain, teman-teman boleh. Nah, matahari berarti diam aja ya. Boleh kita bikin matahari itu sebagai sumber cahaya. Yang menjadi role model sebagai matahari, mungkin dia punya bawah center atau apa ya sebagai sumber cahayanya. Nanti ketika bumi mengitari, ya sudah dia kena cahaya. Itulah terjadinya bagian yang kena cahaya itu yang mengalami proses terjadinya siang hari. Bagian yang tidak terkena cahaya itu saat terjadinya malam hari. Nah, itu yang dikatakan pengamatan atau eksperimen atau observasi praktik gitu ya mengenai gejala-gejala alam yang ada di bumi secara sistematis. Apa sih sistematis itu? Berurutan sesuai tahapannya, step by step. Selanjutnya, kalau menurut Samatoa, beliau juga menjelaskan bahwa IPA sebagai deretan konsep serta skema konseptual yang berhubungan satu sama lain dan yang tumbuh sebagai hasil eksperimentasi dan observasi untuk dikembangkan lebih lanjut. Artinya apa kira-kira? Bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi, misalnya untuk membuktikan proses terjadinya makhluk hidup atau ciri-ciri makhluk hidup. Biasanya nih di sekolah dasar, karena ini sangat sederhana dan mudah, pasti teman-teman sudah pernah mencoba praktikum menanam biji kacang hijau. Ya. Itu untuk apa sih? Kira-kira masuk dalam materi apa kalau di IPA? Pertumbuhan atau tumbuhan? Jadi dalam kegiatan seperti ini mereka juga mengkaitkan satu sama lain, tidak hanya satu materi saja. Sehingga apa? Kembali lagi, mereka bisa terbentuk sikap yang semakin matang dalam mengerjakan sesuatu, sudah dilatih ke cara kerjanya dan sebagainya. Itu ya yang dikatakan sebagai untuk observasi yang dikembangkan lebih lanjut. Gitu. Nanti di seminggu pertama, di seminggu kedua dan seterusnya seperti apa? Terima kasih. Nah, pada hakikatnya IPA terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, sikap. Yang kedua, proses. Yang ketiga, produk. Dan yang keempat, pengetahuan atau metakognitif. Pernah mendengar kata metakognitif? Apa? Kognitif. Mungkin kita dari kognitif dulu. Apa sih kognitif? Kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan yang dimiliki, ya. Lalu kalau metakognitif itu apa kira-kira? Meta itu gabungan atau beberapa hal pengetahuan yang menjadikan satu. Dan makanya perlunya ada kurikulum yang berkesinambungan. Begitu ya. Ini yang dikatakan metakognitif. Jadi sebetulnya ini saya kurang berkaitan gitu ya, tetapi unsur ini saling berkaitan satu sama lain. Ketika kita memiliki pengetahuan, kita bisa mempelajari itu dengan
proses atau metode yang tepat. Itu dikatakan pada tahap proses pembelajarannya. Prosesnya metodenya dengan secara ilmiah. Setelah mempelajari itu kita akan mendapatkan penemuan kan? Oh ternyata saya memiliki teman-teman tadi. Oh ternyata hujan itu prosesnya seperti ini loh. Ternyata siang malam seperti itu. Ternyata menanam biji kacang hijau akan menjadi tanaman yang baru. Biji kacang hijau itu kalau keluar dari tanaman apa sih? Toge, ya. Pasti rata-rata mereka juga sudah lihat bentuk toge seperti apa. Kalaupun ada aku tidak suka, ya nanti boleh menjadi intermezzo ketika pembelajaran. Gitu. Nah itu yang dikatakan produknya. Mereka sudah mendapatkan suatu proses penemuan. Dan yang tidak bisa terlihat secara langsung adalah ketika mereka sudah memiliki sikap, tetapi sikap ini bisa diukur. Gitu ya. Bagaimana mereka lebih bijak terhadap lingkungan sekitar. Sampai mereka punya sikap ada di titik mau melestarikan lingkungan sekitar. Itu harapannya mempelajari ini. Mereka bisa menjaga kelestarian alam, mereka bisa bersyukur, mereka bisa menjadi salah satu orang yang hati-hati terhadap lingkungan sekitar. Oh, kalau aku buang sampah sembarangan nanti bisa tumpuk sampah di situ mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti banjir, jadi bau, jadi banyak kotoran, jadi banyak penyakit. Itu bentuk dari sikap yang sudah terbentuk. Gitu ya. Inilah yang akan saya berikan dulu pengantar. Kenapa kita mempelajari IPA, kita harus tahu dulu hakikatnya. Bentar. Ya, di sini ada beberapa contohnya, behavioristik, lalu ada perkembangan kognitif, lalu ada konstruktivisme. Nah, di dalamnya ada Brunner, Ausubel, Gainer, Vygotsky dan sebagainya. Itu contoh kecil saja. Yang pertama kita akan mempelajari behavioristik. Apa sih behavioristik? Dari kata behavior, bahasa Sunda ya? Ya, dari bahasa Inggris. Apa artinya behavior? Perilaku yang terbentuk. Perilaku yang atau bentuknya sikap gitu ya. Jadi teori behavioristik itu apa? Apakah hanya membahas sikap dan perilaku saja? Kalau dikaitkan dengan belajar dengan perilaku apa kira-kira? Menurut tokoh-tokoh yang menganut teori behavioristik, seseorang dikatakan belajar apabila sudah menunjukkan perubahan tingkah laku. Sederhananya, yang tadinya belum bisa, ketika dia belajar sudah menjadi bisa atau sedikit bisa. Atau dari yang belum tahu, setelah mendengar informasi, setelah belajar, setelah mencoba, mereka menjadi tahu. Yang tadinya sudah tahu akan menjadi lebih tahu lagi. Yang tadinya sudah bisa akan lebih terampil. Itu yang dikatakan teori behavioristik. Pembelajaran hasil belajar akibat belajar yang ditunjukkan pada perubahan tingkah laku. Dan harapannya bukan tingkah laku yang menurun ya. Kalau yang tadinya bisa menjadi tidak bisa, itu tidak masuk ke dalam teori behavioristik. Artinya apa? Itu tidak ada proses pembelajaran. Itu tidak dilakukan pembelajaran. Begitu. Nah, ada deskripsi secara sederhana. Ada tokoh-tokoh yang menganut teori behavioristik. Di antaranya ada Pavlov, Cronbach, Guthrie, Skinner, dan Wolff. Ya. Nah, di antara ini teman-teman pernah mendengar? Saya tampilkan juga foto-fotonya. Mungkin nanti ketika teman-teman melihat masuk kelas di sekolah tertentu ada yang mengajar foto-foto pemuka teori seperti ini, teman-teman mungkin bisa lihat hafal ya. Kalau jujur, kalau saya sendiri paling hafal itu dengan wajah Einstein. Nah, itu nih sekali ya. Tapi paling saya hafal belajar. Nah, mungkin nanti teman-teman hafal dengan D-nya Mr. Pavlov, Mr. Cronbach, Guthrie dan sebagainya. Gitu ya. Seperti apa sih teori behavioristik? Ada 3 unsur utama, ya. Oke. Mereka bisa mempelajari apapun, ya. Mempelajari apapun ini secara sadar, ya, secara sadar. Kemudian ditunjukkan dalam bentuk perilakunya. Nah, bentuk perilaku itu yang dikatakan sebagai sebuah respon. Ibu, ini 1 tambah 1 betul 2 tidak sih? Mereka belum tahu. Mungkin angka 1 mereka tahu, tapi konsepnya belum tahu ya. Coba kita hitung nak, 1 tambah 1. Kita hitung sama-sama. 1, 2. Oh begitu. Oh itu bentuk
sebagai respon. Aha, oh gitu kan? Itu sederhananya. Dengan ada perilaku yang diberikan itu berupa sebuah respon dalam pelajari teori behaviorisme. Nah, tingkah laku akan terbentuk apabila diberikan stimulus dan reinforcement menjadi sebuah respon. Ya, stimulusnya itu bisa merupakan punishment, bisa atau hukuman, ya, atau bisa berupa conditioning. Conditioning itu apa? Pengkondisian yang dilakukan secara rutin, continue, tidak boleh berpatah-patah atau hanya sekali saja. Itu namanya bukan conditioning, tapi harus secara continue. Nah, ini bisa diterapkan dalam pembelajaran IPA tidak? Bisa, ya. Nanti kita sesuaikan begitu. Selanjutnya ada teori belajar kognitif. Tadi kognitif itu apa? Ya, teori-teori yang memang berdasarkan dari bagaimana seseorang itu memiliki pengetahuan, dijadikan sebagai landasan utama pengetahuan mereka dalam kegiatan sehari-hari, ya, dijadikan sebuah pemahaman berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Nah, adapun tahapannya, ya, mereka itu dari skema awal dulu, ya, skema awal dilakukan asimilasi, lalu dilakukan ekuilibrasi atau penyeimbang. Kalau ekuilibrasi itu apakah dia sudah sesuai, contoh-contoh yang diberikan sudah sesuai, sudah paham atau belum, teman-teman yang lain pemahamannya sama atau tidak, itu dinamakan tahap ekuilibrasi. Itu sudah familiar. Ada Mr. Vygotsky, Mr. Slavin, Mr. Piaget, ya. Nah, prosesnya seperti apa? Ya, seperti ini. Ketika kita kaitkan dengan pembelajaran IPA, boleh kita mengajak mereka untuk bercakap sama-sama mengenai fenomena alam. Tadi seperti siang dan malam, hujan, dan sebagainya. Kalau menurut teman-teman, apa lagi contoh yang lain? Fenomena alam yang sering dijumpai. Petir. Ya. Proses terjadinya petir itu kalau biasanya petir itu ketika pas ada hujan atau sebelum hujan. Dan biasanya gejala-gejala yang bisa mereka rasakan sebelum petir ada kilat, ya, begitu. Nah, itu kan mereka sudah punya pengalaman. Ada kilat, pasti sebentar lagi ada bunyinya nih. Bisa pelan, bisa kencang. Nah, itu nanti ada prosesnya. Nah, kita berikan informasi di dalamnya dari pengalaman itu. Informasinya berupa pengetahuan untuk dijadikan sebuah pemahaman. Nah, pengetahuan inilah yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk mereka bersikap. Dari pengetahuan itu mereka bisa bersikap. Nah, itu yang dikatakan pada teori positivisme. Prosesnya seperti itu. Nah, menurut Piaget, ganteng ya, Mr. Piaget ya, berwibawa sekali. Seseorang belajar melalui beberapa kumpulan konsep yang digunakan ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Ya, jadi belajar itu tidak hanya tugas seseorang itu saja, tugas guru saja, tetapi interaksi dengan lingkungan. Dan menurut Vygotsky, tokoh teori konstruktivisme salah satunya ini adalah siswa akan dapat lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit apabila mereka dapat saling berdiskusi mengenai masalah dengan temannya. Mungkin temannya punya pengalaman yang lain, bisa saling sharing, bisa menambahkan atau menguatkan pemahaman yang sudah dimiliki oleh seseorang. Ini juga terkait dalam pembelajaran kooperatif, ya, atau active learning juga. Jadi bagaimana melibatkan mahasiswa saling berkooperatif, teman dengan teman saling berdiskusi atau menjadikan sebuah proyek. Nah, akan membentuk scaffolding, ya. Jadi kurang lebih seperti ini beberapa materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman mengenai bagaimana kita melakukan inovasi pembelajaran IPA di sekolah dasar. Pertama, kita harus tahu dulu hakikat pembelajaran IPA. Lalu kita setelah belajar beberapa teori yang sesuai untuk pembelajaran IPA, teman-teman nanti boleh memilih lagi. Sampai sini teman-teman sudah ada gambaran? Sudah ya? Saya akan memberikan tugas proyek sederhana kepada teman-teman secara berkelompok. Silakan teman-teman membentuk kelompok. Di sini ada 5 hal yang harus kita diskusikan secara bersama-sama. Jadi mungkin silakan bentuk 5 kelompok. Tugas teman-teman mendiskusikan penerapan dari beberapa tokoh-tokoh ini dalam pembelajaran IPA dan berikan contohnya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah ya, silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Saya berikan waktu kurang lebih 10 menit cukup untuk berdiskusi ya. Nanti hasil diskusinya teman-teman boleh sampaikan di depan secara berkelompok.
Siap ya? Silakan dikerjakan. Bagaimana diskusinya? Sudah 10 menit, saya rasa sudah cukup ya. Kalau dari 5 teori ini sih saya rasa ini bisa random nih, boleh. Kira-kira siapa? Aku mau dari kelompok 1 dulu berurutan atau mau random? Yang menyampaikan hasil diskusinya? Random, oke, berarti saya boleh menyebutkan ya. Mungkin dari teori Vygotsky dulu. Silahkan disampaikan hasil temuannya, kita simak sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin membawakan Boleh dibaca suaranya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Nata Sajaka. Saya Ania Syayanti. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori Vygotsky dalam penerapan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Adapun pengertian dari teori Vygotsky itu adalah pembelajaran IPA yang menekankan kepada pentingnya interaksi sosial dan lingkungannya dalam proses pembelajaran. Itu artinya seorang guru ini berperan sebagai fasilitator yang memberikan scaffolding atau bantuan sementara agar siswa ini dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Contohnya itu dalam pembelajaran IPA itu tentang daur ulang, daur air. Seperti guru itu bisa memulai dengan diskusi kelompok, kemudian memberikan contoh yang konkret, dan kemudian secara bertahap guru ini untuk mengurangi bantuan saat siswa dalam memahami konsep tersebut. Selanjutnya untuk contoh konkret dalam pembelajaran IPA itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada contoh konkret untuk penerapannya dalam pembelajaran IPA ini. Kalau dasar itu cocok untuk materi mengenai bagian-bagian dari tumbuhan. Jadi guru memulai dengan mengajak siswa untuk mengamati tumbuhan di sekitar sekolah, lalu memberikan contoh tumbuhan lain melalui media tayang seperti video atau gambar. Lalu kemudian siswa diminta untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan tersebut seperti akarnya, batang, daun, bunga, buah, dan lain-lain gitu. Nanti guru akan memberikan scaffolding atau bantuan sementara dengan memberikan nama-nama dari tumbuhan tersebut dan meminta siswa untuk menirukannya. Nah, setelahnya siswa akan memahami nama-nama bagian tumbuhan tersebut dan dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing bagian tersebut. Oke, tadi dari teori Vygotsky ya. Ciri utamanya tadi apa? Bantuan-bantuan. Scaffolding atau bantuan dari lingkungan sekitar. Tadi penerapannya scaffoldingnya dalam bentuk apa? Melibatkan teman-teman sekitar ya, teman-teman kelas untuk saling menginformasikan tadi contoh bagian-bagian pada tumbuhan. Jadi saling sharing ya. Jadi langsung diterapkan contoh dalam penerapan scaffolding itu seperti apa. Tadi contohnya pada materi bagian-bagian tumbuhan. Setuju teman-teman semuanya? Sesuai ya? Contoh yang diberikan ya. Oke, terima kasih kelompok teori Vygotsky. Selanjutnya mungkin teori Gagne. Boleh disampaikan hasil diskusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari teori Gagne akan menjelaskan tentang teori Gagne pada pembelajaran IPA. Teori Gagne sendiri adalah teori yang dicirikan memiliki pendekatan yang sistematis di mana dalam merancang pembelajaran agar siswa dapat mudah untuk memahami suatu pembelajarannya. Nah, teori Gagne sendiri memiliki 9 peristiwa ini, memiliki 9 struktur, di mana bertujuan untuk memastikan setiap tahapan pembelajarannya berjalan secara efektif. Oke,
sistematis dan terstruktur. Ada 9 tahapan ya. Secara sederhana tadi sudah disampaikan bahwa diberikan stimulus dulu begitu ya. Lalu dipancing bagaimana pemahaman awal dia, lalu bagaimana cara kerjanya, sistematis atau tidak. Lalu dicari juga kesimpulannya ya, hasilnya sesuai atau tidak. Itu yang dilakukan oleh guide-nya. Sesuai atau tidak kira-kira dari kelompok ini? Sesuai ya, bisa diterapkan ya. Jadi ciri-ciri dari teori Dani itu apa? Pembelajarannya sangat Air dan minyak dengan mencampurkan dalam wadah. Oke. Jadi kalau kita pahami menurut kelompok Bruna, ciri-cirinya apa tadi? Pembelajaran ya. Ya, berdasarkan penemuan langsung. Ya, jadi anak yang kita ajak untuk bagaimana mereka mengamati suatu permasalahan secara langsung, dilibatkan secara langsung. Begitu ya. Tadi bagaimana dengan contoh yang diberikan? Tepat? Sesuai. Oke. Terima kasih ya kelompok Bruna. Yang terakhir ya, kita masih ada satu kelompok lagi, teori ensemble ya. Silakan kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akanti Chandrawati dan rekan saya Nabila Sridia. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang teori ensemble. Jadi dalam pembelajaran IPA yang menggunakan teori ensemble itu, pembelajaran menekankan kepada belajar bermakna, di mana siswa menghubungkan pengetahuan baru dengan konsep yang sudah siswa pahami sebelumnya. Penerapan teori ensemble dalam pembelajaran IPA melibatkan beberapa langkah, termasuk penggunaan advice organizer, diferensiasi progresif, dan rekonsiliasi integratif. Untuk contoh-contohnya akan dijelaskan oleh Dr. Saya. Jadi contoh pembelajaran ini, contohnya ketika guru ingin mengajarkan materi spektrum cahaya. Sebagai advance organizer, guru dapat memulai pembelajaran dengan menyajikan materi pendahuluan seperti sifat-sifat cahaya, seperti memantul, membias, dan sebagainya. Sebelum siswa mempelajari materi spektrum cahaya, sehingga materi ini dapat membantu siswa untuk mengaitkan pengetahuan yang sudah mereka miliki dengan konsep baru yang akan diajarkan. Oke. Secara singkat berarti teori ensemble adalah salah satunya adalah ciri utamanya pembelajaran yang bermakna. Bermakna itu dari apa? Dari pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya dengan pengetahuan yang diberikan secara langsung ya, berdasarkan pengetahuan yang sudah mereka punya. Jadi dikembangkan lagi, dikonstruk lagi. Seperti apa? Contoh yang diberikan tadi sudah sesuai. Ada beberapa tahapan tadi ya, bagaimana mereka membangun pengetahuan yang dimilikinya dari yang sudah dipelajari. Oke ya, sejauh ini yang saya minta untuk didiskusikan hasilnya luar biasa semua. Terima kasih kepada teman-teman. Boleh kembali ke tempat. Oke baik, mengenai pelajaran hari ini ya, bagaimana kita mampu menerapkan pembelajaran IPA sesuai dengan hakikat IPA itu sendiri, sesuai dengan teori-teori yang melandasinya. Saya rasa teman-teman yang pertama sudah menyadari betul ya, oh ternyata pembelajaran IPA ini memang punya ciri khusus, karakteristik khusus ya, perlu dipelajari secara khusus juga. Bagaimana mampu membuktikan sehingga mereka punya sikap yang bisa diterapkan dalam kehidupan yang akan datang. Jadi tidak semata-mata mempelajari anak-anak ini definisinya seperti ini, oke tahu sudah paham, tidak sampai di situ ya. Tapi kita sudah bisa memberikan sikap yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikapnya secara ilmiah, mereka dari mampu melestarikan alam, mampu mengambil keputusan secara tepat, mampu berpikir yang kritis dan sikap tanggung jawab dan bijak sana. Harapannya itu ya diterapkan dalam beberapa teori-teori yang mendukungnya tadi, khususnya pada teori konstruktivisme. Bila Taufik Wijaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.